Halo guys, kembali lagi di channel Kipol dan selamat datang di game Death Road to Canada. Canda. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan main game Death Road to Canada yang dimana kita bakalan bertahan hidup dari sekumpulan monster mayat hidup untuk pergi ke tempat aman, yaitu Kanada, kayak nama judul gamenya. Tapi apakah kita bakalan berhasil atau kita bakalan mati di tengah jalan? Ya, langsung aja kita mulai. Pertama-tama ceritanya gini. Karakter utama yang gua kasih nama Kipel, dengar rumor bahwa ada tempat aman dan bebas dari zombie yaitu Kanada, katanya. Nah, karakter gua pun berencana untuk pergi ke sana, dan untuk kesananya tentu aja gak gampang ya. Karena itu kita bakalan berhenti di sebuah tempat untuk mencari suplai kayak makanan, bensin, senjata, dan lain sebagainya. Di sini juga kita dikasih pilihan apa yang akan kita lakukan atau pergi kemananya tergantung keadaannya. Pilihannya juga bisa aja bikin kita mati di tengah jalan, mobil rusak, dan lain sebagainya. Untuk awalan di sini kita dikasih pilihan untuk pergi ke tempat kayak hotel, pabrik, atau Walmart. Ya, kayak supermarket lah ya. Tapi di sini kita bakalan skip-skip aja untuk pilihannya karena bakalan kepanjangan, dan untuk di awal ini gue pilihnya ke supermarket aja karena biasanya banyak makanan di sana. Nah, sesampainya di sana gue langsung dikerumunin zombie tapi untungnya belum agresif. Gue pun masuk ke dalam dan hey, gue nemu peluru, shotgun, dan beberapa makanan. Oh iya, sama bensin di toilet. Setelah itu gue lanjut perjalanan. Perjalanannya bakalan agak panjang sih, jadi gue coba ringkas saja ya. Jadi pas berhenti di tempat selanjutnya kita masuk ke sebuah bangunan dan nemu seseorang tergeletak di sana. Gue coba bantu bangunin dan akhirnya dia bangun juga. BTW namanya Kyoko. Dan saat dia bangun, ternyata zombie udah pada masuk ke dalam dan hari mulai semakin gelap. Di sana pun bisa dibilang kita berjuang bersama-sama. Setelah keluar dari sana, gue coba ke bangunan lain buat cari suplai dan hasilnya lumayan juga. Di perjalanan, gue rekrut Kyoko buat join tim gue karena ya soalnya gue juga belum ada temen, jadi dia pun ikut sama kita. Setelah berjalan-jalan, kita nemu camp trader. Ya kayak para survival lah, yang di sana mereka jualan kayak senjata, peluru, medkit, dan lain-lain. Di sana juga gue nemu peluru di dalam rumah, makanan di kulkas, sama bensin di toilet. Ini termasuk maling gak sih? Setelah itu gue pun melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan kita bertemu sama kurcaci di sebuah pedesaan. Betul, gue ini ambilnya mode jadi bakalan ada karakter-karakter aneh kayak gini ya. Dan gue pun rekrut dia. Nah, pas di sebuah kota, kita terkepung sama zombie ini, dan kita pun terpaksa harus cari jalan keluar lewat selokan. Dan saat di sana tentu aja gak gampang. Zombinya lumayan banyak dan agresif dan ya, setelah beberapa lama berjalan melewati semua zombie yang ada, akhirnya kita nemu tangga keluarnya. Yeay. Di perjalanan kita nemu sebuah tempat camp dan kita pun beristirahat dulu di sana walaupun beresiko. Tapi untungnya di sana mereka bisa dibilang saling sharing ya tentang tempat aman di Kanada, dan mereka pun memberi kita beberapa suplai. Haha. Terima kasih orang baik. Tapi setelah itu di perjalanan sialnya kita malah bertemu para bandit. Gua pun mencoba melawan mereka dan kita pun menang. Namun sayangnya Pak Kurcaci tewas di tangan mereka. Ya, karena darahnya sisa sedikit tadi. Di perjalanan kita berhenti di rest stop dan kita melihat ada sebuah mobil di sana. Tapi tentu aja kita harus cari kuncinya dulu. Gue pun coba cari kuncinya dan ya akhirnya gue nemu di sebuah ruangan. Setelah itu kita pun keluar dan ternyata zombinya udah semakin banyak aja. Gue pun coba kuncinya dan ternyata bisa. Kita pun melanjutkan perjalanan dengan mobil baru. Dan ya, gue juga menemu beberapa suplai. Kembali nemu camp trader, di sana gue ngerekrut orang lagi, yaitu seorang ninja yang kayaknya bakalan berguna buat pertahanan kita. Kemungkinan sih. Di perjalanan kita ternyata kehabisan bensin yang membuat kita harus meninggalkan mobil tadi karena gak bisa jalan. Aduh. Tapi untungnya ninja ngelihat mobil di sebuah pom bensin pas kita lagi berjalan dan ya, let's go. Mari kita mulai kembali. Mobilnya bagus juga ya. Ya, tapi kita malah
menghadapi kesialan lagi. Tapi untungnya kita nemu restop lagi dan ya kita nemu mobil yang mirip kayak Gugum. Dan tentu aja kita harus cari kuncinya lagi. Di jalan kita nemu orang di sebuah toko yang agak aneh, tapi gua rekrut dia karena ya lumayan lah. Perjalanan demi perjalanan kita lalui dari satu tempat ke tempat lainnya kita lewati. Zombinya juga semakin agresif sih sampai ya kita nemu mobil baru. Setelah itu kita berhenti di sebuah kayak peternakan. Ya kayak gitulah. Di sana kita berusaha melawan zombie yang ada dan akhirnya kita nemu sebuah telur. Di sebuah rumah kita dapat beberapa suplai kayak peluru dan makanan. Lalu ya kita lanjut lagi. Di camp trader, di sana gua cuman muter-muter aja. Di sana juga gua nemu tengkorak yang ternyata bom dan tukang jualan anime dan aksesoris anime. Di saat seperti ini lu malah jualan anime, Bang. Di perjalanan kita melarikan diri lewat pabrik karena kewalahan. Dan ya sampainya di sana seperti biasa. Untungnya kita untung sih, tapi main kit masih kurang untung. Di jalan kita nemu seorang perempuan di tempat boxing gym, dan tentu aja karena kita masih kurang satu orang, jadi gua rekrut dia. Tapi anehnya Ninja malah pergi, tiba-tiba. Katanya, sepertinya pekerjaanku sudah selesai. Selesai dari mana, bre? Dia benerin mobil aja malah makin parah. Gimana nih, bro? Setelah itu kita berhenti di supermarket. Di sana kita lumayan lah dapat beberapa makanan dan ya kita nemu trompet. Ya, trompet super. Di sana juga Kyoko mati dan tersisanya kita berdua. Di perjalanan kita ditimpa kemalangan lagi. Mobilnya rusak, bre, nggak mau hidup dia. Setelah itu kita lewat jalan yang di sana ternyata ada banyak bangkai mobil yang sudah rusak terbakar. Zombinya juga banyak dan agresif. Tapi untungnya di ujung jalan kita nemu mobil baru dan ya kita pun melanjutkan perjalanan. Di jalan kita ketemu sama badut yang agak serem. Gua pun coba biarin dia numpang sama kita dan dia pun jadi tim kita. Lalu kita berhenti di sebuah kota dan melihat sebuah apartemen dengan banner minta tolong. Nah, gua pun bergegas ke sana dan ternyata di sana ada orang yang namanya Annabelle. Dia pun ikut sama kita. Ya, biar aman aja. Dan ya, kita pun kembali mencari suplai lagi dari satu ruangan ke ruangan lainnya, dari satu rumah ke rumah lainnya. Lumayan. Annabelle punya join sama tim kita karena gua rekrut dia. Dan setelah itu kita pun bertemu camp trader terakhir sebelum sampai ke Kanada. Sedih juga ya. Di sana tempatnya agak luas dan lumayan menarik. Ada yang nyanyi, ada yang jualan, ada juga yang kayak robot. Tapi sebenarnya dia cuma pakai baju anti api katanya. Di sana gue cuma beli 5 medkit aja karena sangat kita butuhin dan kita pun lanjutkan perjalanan. Setelah mau sampai di perbatasan, ternyata kita malah dikepung zombie dan terpaksa harus bersembunyi dulu di kabin. Bersembunyi ya. Tempatnya lumayan sempit, zombinya pada banyak dan gua dan tim harus bertahan. Ya, beberapa lama kemudian kita pun berhasil bertahan. Gua coba cari sesuatu dulu di sana dan gua nemu ini di toilet. Apalah, dia pun memberi kita pilihan. Ada pilihan jadi kayak ya mortality sama pertanyaan. Tapi karena gue agak penasaran sama pilihan immortality, gue pun coba pilih dan ini terjadi. Kulit karakter kita berubah jadi batu dan menjebaknya di tempat selamanya sebagai patung. Tapi ternyata itu cuman buat kulitnya berubah jadi warna abu-abu sih. Aduh, agak nyesel gue pilih itu.
Di jalan entah kenapa mobilnya hilang, tapi kayaknya rusak sih, soalnya banyak keluar asap dari mobilnya. Setelah berjalan kita pun hampir sampai di perbatasan, tapi kita malah terkepung lagi dan harus bertahan untuk yang terakhir kalinya. Dan yang ini beda sih. Zombinya banyak banget dan mereka muncul lewat tanah juga. Tapi karena gua dan tim mencoba bertahan, akhirnya kita pun berhasil dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu perbatasan Kanada udah di ujung sana. Kita cuma perlu melewati jembatan dan capai benteng pemeriksaan. Let's go, we can make it. Ya, setelah melewati banyak tantangan, kemalangan, dan lain-lainnya, kita pun berhasil mencapai tempat tujuan kita. BTW Perdana Menterinya katanya mengangkat kita sebagai warga negaranya, dan kita pun berhasil ke tempat aman. Yeay. Agak sedih sih. Gimana menurut kalian? Seru gak? Kalau seru, kasih like sama subscribe-nya. Kalau kalian juga bisa rekomen game apa lagi yang akan kita mainin. Dan sampai jumpa.